Mari kita membaca 2 Korintus 5, 17-20. Minggu lalu Pastor Jojo sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya mengikuti live streaming. Melayani itu membuat lebih berbahagia, lebih maju dan mengubah orang. Hari ini saya akan melanjutkan dengan poin yang ketiga, mengubah orang. Tadi pagi saya bicara soal menjadi saksi bagi Yesus yang progresif. Baktian yang kedua, saya akan sharing menjadi utusan Kristus, utusan pendamaian yang proaktif. Dan kebaktian ketiga, saya akan bicara menjadi pemimpin yang profesional. Mari kita melihat kebaktian yang kedua, menjadi utusan pendamaian yang proaktif. 2 Korintus 5, 17-20. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Di depan masih ada beberapa yang berdiri, kumpung. Ada? Ya. Jadi kesian. Silakan masuk, masih ada di sini juga beberapa kosong. Luar biasa kebaktian kedua penuh sekali ini ya. Kurang ya. Mungkin bagian depan juga boleh ya Bu Heni ya. Silakan maju ke depan Bapak-bapak daripada berdiri di pintu. Di sini juga ada. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini, I love this word. Dan semuanya ini, ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Keterangannya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hari ini saya mau bicara pelayanan. Pelayanan yang kedua, tadi pagi saya bicara saksi Kristus yang progresif. Artinya saksi Kristus yang experience God power. Dia menjadi witness, jadi martir bahasa Yunaninya. Saksi itu martir yang experience, mengalami sendiri God's power. Tapi gak cukup itu. Yang kedua adalah expose God's power buat orang lain. Mengalami mujizat buat diri kita itu oke. Tapi yang kedua, melalui kita mujizat itu dijalankan. Itu exposing God power. Tadi pagi kita bicara saksi Kristus harus memiliki dua itu. Baktian yang kedua kita bicara utusan Kristus. Ini menarik sekali. Pengertian yang benar, kenapa sih kita mesti melayani? Kok temanya bulan ini Pastor Jojo bilang melayani? Pengertian kita melayani bukan hanya jadi usher koletan, jadi pengangkat teman-teman kursi. Bukan hanya itu. Tapi kita melayani karena prinsip yang lalu. Pengertian yang benar mengapa kita melayani? Karena kita itu ciptaan baru. Dengan DNA melayani Yesus. Mari kita lihat satu-satu ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalimat ini kelihatan sederhana. Tapi mengandung pengertian yang luar biasa. Karena dimulai dari suatu kata kesimpulan. Ini bukan yang proses panjang. Setelah proses panjang, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus ini. Surat Korintus yang kedua. Jadi, ini kesimpulan buat diri kita yang ada di tempat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ini adalah bentuk eksklusif. Eksklusif yang Rasul Paulus katakan kepada kita.
Ini ada dunia. Orang ada di dunia. Kemudian kita bagi ini dunia. Berapa orang yang tanda petik Kristen? Kita nggak tahu berapa sekarang. Mungkin sepertiga Kristen KTP ya, Kristen. Tapi Tuhan nggak bilang yang sekian banyak loh. Tuhan bilang sini siapa yang ada di dalam Kristus, yang di sini adalah kelompok yang tertentu. Yang benar-benar Kristusnya ada. Immanuel, Roh Kudus ada dan kita ada di dalam Kristus enggak? Banyak orang mengaku Kristen tapi dia tidak ada di dalam Kristus. Ini adalah orang yang eksklusif. Siapa yang ada di dalam Kristus? Roh Kudus kita, Immanuel, Tuhan berada di kita. Tapi questionnya adalah kita di dalam Kristus, dikatakan di sini, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan di dalam bahasa Yunaninya, ktisis. Itu ada dan ciptaan baru dalam Yunaninya, kainos. Ini yang dilakukan. Orang yang di sini oleh Rasul Paulus itu diciptakan sesuatu yang baru. Apa ciptaan yang baru itu? Kalau engkau legal nggak tahu ya, substance and form. Substansi dan bentuk. Tuhan menciptakan kita yang ciptaan baru, knesis dan keno. Itu artinya apa? Tuhan mulai ciptaan baru di dalam kita dulu. Tuhan sangat concern dengan our being duluan. Bukan our doing. Our doing itu akibat being yang bagus. Kenapa ciptaan baru orang tidak berubah? Kenapa Yudas Iskariot tidak berubah? Karena dia melakukan doing pekerjaan Tuhan, tapi beingnya dia tidak berubah. Boleh ikut sama Tuhan 3,5 tahun. Sama. Dia doing good works. Dia adalah bendahara dipercaya sama Yesus. Kalau dihitung bendahara CFO itu orang nomor 2 di dalam satu perusahaan. Engkau bisa melakukan doing good things. Dia bisa dipercaya. Tapi kalau beingnya tidak berubah, tetap dia akan jadi Yudas Iskariot. Berbeda dengan Petrus. Petrus doingnya juga semua. Dia banyak kesalahan. Dia kalau bilang gak salah, jauh lebih banyak kesalahannya dibandingkan dengan Yudas. Karena dia berkata, kamu iblis dari gini. Tapi yang lihat perhatikan, Tuhan mengubah Petrus. Bukan doing tapi beingnya. Engkau bukan Simon tapi Petrus. Dan di atas engkau di atas batu karang. Bagian ketiga saya mau ngomong soal Petrus. Engkau Tuhan rubah being. Selama being kita tidak berubah. Engkau bisa do good things for God. Engkau bisa melayani buat Tuhan. Tapi itu service buat dunia. Karena engkau bisa berwacana. Engkau bisa kelihatannya bagus di luar. Iblis gak takut kalau engkau doing things. Iblis gak takut kalau kau pergi ke gereja seperti ini. Pergi ke gereja, malah Tuhan gak takut. Yang iblis takut buat kita, kalau being ini loh. Karena di dalam being sama Tuhan, God's power di dalam kita. Dan kita attach to God, itu yang ditakutin iblis. Begitu being kita berubah, doingnya berubah. Karena being. Jadi ulangi, jangan kita orang Kristen terpesona dengan orang yang doing good things. Banyak pendeta jatuh sekarang di mana-mana. Akhir zaman ditampi betul-betul. Kita nggak menduga. Pendeta yang mengajarkan marriage terkenal di dunia. Saya baru mendengar di dunia dipakai banyak gereja. Dia menceraikan istrinya. Dan akhirnya keluar. Ternyata dia seorang LGBT. Top sekali. Doingnya luar biasa. And beingnya belum berubah. Itu sebabnya hari ini jangan terpesona dengan doing kok. Karena Tuhan bilang, hey Eliab, wah doingnya bagus. Samuel pun bisa keliru. Karena doing itu misleading everything. Doing itu mendasari, oh ini Tuhan. Bukan apa yang dilihat manusia. Doing. Engkau gak bisa ngelihat my being. I can fool you. Saya khotbah gini juga. I can fool you. Benar gak?
Tapi kalau anak buah saya 30.000 anak buah saya di Astra, dia gak bisa. Pak Paulus kalau mimpin kayak gini kok. Eksekutif saya 40 yang report to me, dia tahu. Pak Paulus kalau ngomong iman-iman, waktu ngomong bisnis kayak gini kok. Kita tuh dilihat. Dan orang Kristen harus tahu yang saya lakukan di minggu seperti ini. Dilihat oleh anak buah waktu Senin. Waktu saya punya problem, sulit dapat izin mendirikan bangunan. Apakah saya melakukan doing yang saya lakukan, do supaya berhasil, atau saya stick being. I am the man of God, dan saya tidak mau kompromi my doing, saya kompromi di doing yang merubah my being. Saya corruption, saya sogok, saya pelintir sana sini, yang penting proyek saya jalan. Doing merusak my being. You are and we are selling our soul hanya untuk dapat proyek. Proyek yang bagus, saya dapat bonus besar. Banyak orang salah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kenapa dia mengatakan gini? Jadi siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru? Karena dia ngalamin. Dia doingnya luar biasa buat Taurat. Dia beingnya buat Taurat luar biasa. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan, siapakah apa yang kau cari? Akulah yang kau cari. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Waktu dia duduk, Tuhan siapakah engkau? Waktu dia berkata aku, dirubah beingnya Paulus menjadi different. Ciptaan baru yang paling penting hari ini, kebaktian kedua penuh. Terima kasih Aser, masih ngangkat-ngangkat kursi sampai sekian. Tuhan memberkati engkau, doingnya bagus. Tapi beingnya, jangan sampai engkau sibuk melayani tadi, angkat-angkat. And you lost firman, tidak mengubah your being. Ini yang dikatakan, Rasul Paulus berkata, saya seperti ini. Karena Tuhan mengubah being saya dulu. Waktu beingnya dirubah, ciptaan baru dari dalam dirubah sama Tuhan. Waktu dia keluar, siapa yang bisa memisahkan kasih Kristus daripadaku? Buat dia daging sudah selesai. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, penjara tidak akan memenjarakan my being. Penjara hanya bisa jalankan my doing. I cannot talk, I cannot speak, I cannot everything di penjara paling dalam. But God can. Gempa bumi. Dan dia keluar ke penjara. Diselamatkan. Siang ini. Ini juga buat saya. Saya terus berdoa, Tuhan rubah my being. Ciptaan baru is the being of you. Yang nanti berhadapan dengan Tuhan bukan your doing. Tapi your being. Itu sebabnya Tuhan, ini adalah substance. Di dalam adalah, kita bicara bahasa bisnis. Substance. Dan form. Yang dirubah di sini pikiran kita. Apa yang Tuhan bilang untuk being ini? Supaya ini adalah being yang dirubah Tuhan untuk kita. Adalah dua. Mindset. Dan yang kedua, mood set. The heart and the head. Kita dirubah loh. Kelakuan kita dirubah. Being kita di dalam is your mindset and mood side, your heart. Kalau kita menjalankan pelayanan hanya mood, jadi moody dari hati, nggak dasar seperti ini, gampang patah, gampang menyalah orang Kristen. Moodnya ada Tuhan nggak? Ini penyembahan ada nggak? Waktu saya di kantor main kayak gimana nggak? Tapi begitu itu udah klek di dalam your mind. Ini yang Tuhan mau rubah. Baru aspek di luarnya, your doing ini, new creation ini, Tuhan lakukan, your action. Ini yang Tuhan bilang, ciptaan baru dari Tuhan. Bukan actionnya dulu. Karena engkau nanti menjadi utusan Kristus. Is your being. Tugas sebagai utusan is your being. Kalau engkau kuat dan kita mau diubah dari dalam mindset kita sama Tuhan. Mood set kita yang sering moody. Dijamah Tuhan. Engkau akan mengalami hidup yang sangat berbeda. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada problem.
Selalu ada masalah. Kalau nggak ada masalah artinya kita udah di San Diego. Tapi selama kita hidup masih ada masalah. Di kantor, Pak Paulus kan pemimpin kantor. Banyak, saya memimpin 30 perusahaan. 15.000 karyawan, 30 company, infrastruktur, logistik, IT, properti, call center, digital, besar. Waktu kami join dengan Gojek, ada masalah nggak? Every day ada masalah. Kalau nggak bilang every hour, banyak sekali. Memimpin perusahaan dengan 3 billion aset dolar, aset nggak main-main. Saya bisa tidur nggak? Istri saya tahu nggak kalau saya ada masalah? No. Anak-anak saya nggak tahu. Karena saya bilang, di rumah selesai. Di kantor saya lakukan. Tapi dia nggak tahu waktu saya malam berdoa. Tuhan ada banyak masalah. Tapi tidak. Ini bertempuran waktu saya sebagai pemimpin tertinggi. Memutuskan yang dipikirkan anak buah. Selalu saya tanya. Saya ciptaan baru. Ini keputusan saya. Ngerubah doing atau ngerubah being. Kalau ngerubah doing saya oke. Tapi kalau ngubah being, I will say no. Untuk itu harus menunggu 3 tahun. Untuk itu harus menunggu 5 tahun. Waktu kita akuisisi Jalan Cikampek Palimanan. Dari 2011 saya udah pengen beli tol road itu. Saya cuma peta, Tuhan waktu saya dipimpin Astri Infrastruktur Cikampek Palimanan, Semarang, Solo, Surabaya, Mojokerto. Saya udah petain kecuali Solo Kertosono. Semua ini kayak yang saya pengen senang. Kenapa Semarang Solo? Saya orang Semarang. Nanti saya mau bangun rest area yang terbaik di Indonesia. Di daerah Semarang itu. Untuk jadi kenang-kenangan juga buat kita. Waktu saya petain semua itu. Tuhan gampang gak? Apakah bisa mengakuisisi jalan tol itu dengan kebenaran? Atau engkau harus jual your being for the sake of doing? Pak Paulus, beli jalan tol masa enggak ada macem-macemnya? Waktu engkau bangun Tangerang Merak, perbaikan jalan Tangerang Merak, masa orang-orang yang di sana enggak minta? Yang gubernurnya masuk penjara, semua masuk penjara. Saya bilang, saya bisa testify. Selama saya bangun, yang dibilang korupsi itu masuk penjara, sama kami tidak pernah minta apapun. Padahal dia sudah masuk dari keluarganya masuk. Saya nggak usah sebutin ya. Tapi sama saya bilang, Paulus kamu enggak? No. Not a single cent dia pernah minta. Artinya apa? It depends on you. It depends on us. Kalau kita mau macam-macam, idenya nggak bener-bener, kita nggak bagus dan pengen diselesaikan, makanya diselesaikan di tempat gelap. Bayarnya di bawah meja. Tapi kalau kita mau clean, dia juga tahu kok. Susah nggak? Waktu kita bebasin tanah macam-macam. Pak Paulus gimana Pak Paulus? The end of the day, ciptaan baru, bicara your being. Dan waktu engkau mengerti ada di dalam Kristus. Kekristenan tidak bicara soal doing. Sabtu Minggu saya doing good. Tapi Senin sampai Jumat saya doing bad. Enggak, Senin sampai Minggu saya doing good. Tapi Senin sampai Jumat saya being bad. Saya kompromi banyak di dalam kantor. Engkau kompromi banyak, bukunya 2. Importnya paralel. Pajaknya nggak benar. How can you say saya ada di dalam Kristus? Karena kalau ada di dalam Kristus, selalu Tuhan bilang kainos, itu perbaikan form and substance. Kainos, Tuhan bilang new creation is kainos. Yang di dalam ini loh. Being your mindset dan termasuk your moodset. Ini yang menyebabkan Paulus sangat tajam sekali. Karena dia membuktikan. Karena dia
Dia membuktikan dirinya dirubah sama Tuhan. Sehingga orang kaget, Paulus yang lama kenapa jadi seperti ini. Well, kita tahu Saul yang dipilih juga. Kenapa dia gagal? Karena dia bukan ciptaan baru yang berubah hanya formnya. Dari orang biasa suku Benyamin menjadi raja besar. I am who I am. Dia nggak tahu siapa yang memegang hadiratnya Tuhan. Waktu dia melakukan hal-hal yang melanggar firman, dia mempersembahkan korban mestinya Samuel. Dia berkata, aku takut kepada rakyat, kata dia. Waktu takut kepada rakyat, Tuhan tahu, this is your real being. Engkau bisa jadi the king. Ternyata you are the slave. Engkau bisa jadi the king in your business. Saya bisa jadi the king is my business. Jabatan hebat, presiden, direktur, whatever. Ternyata we are the slave of Lucifer. We are the slave of bad things. Dan Tuhan bilang, I know. Engkau boleh berpuluhan besar ya. Engkau boleh beri banyak. Tapi di hadapan Tuhan, you are not mine. You are the slave. Dan Saul berkata, aku tolak engkau. Daud salah enggak? Dia juga melakukan kesalahan kok. Jalan-jalan enggak penting ketemu Bathsheba. Tapi itu doing. Dia doing bad thing. Karena apa? Moodnya salah. Mood setnya hari itu. Dia kena set moodnya. Kena. Uria bunuh. Saya mau mulai. Mood. Tapi mindsetnya tetap sama Tuhan. Waktu ditegur Nathan. Dia berubah. Dan beingnya di-restore sama Tuhan. Paulus juga sama. Petrus juga sama. Nanti kebaktian ketiga. Menyangkali Tuhan 3 kali. Sampai Tuhan bilang iblis, garang, Malkus. 3 kali setidaknya peristiwa. Petrus tidak menunjukkan Petrus yang benar. Masih Simon. Tapi waktu Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku? Petrus tahu, enggak tahu Tuhan. Doing saya salah. Mood set saya salah. Tapi mindset saya. Engkau tahu Tuhan. Aku mengasihimu. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kebaktian ketiga saya akan bedah ini. Supaya kita tahu. Iblis akan main kita dengan mood set dulu. Dan setelah mood setmu menguasai mindset. Dia menguasai kita. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah bahasa Yunaninya parer komai, pass away. Sudah hilang. Yang lama. Ini yang Tuhan bilang, di dalam kehidupan kita selalu ada yang lama. Kita hidup di masa kini. Kita hidup di masa kini, tapi ini bisa jadi energizer, bisa jadi yang mendestroy. Lama bagus, yang lama baik akan jadi energizers. Yang lama jalak akan jadi your destroyer, akan jadi break Anda untuk ke sini. Tuhan bilang, yang lama, yang tidak memengaruhi kamu hari ini, karena aku ingin memberikan kamu masa depan yang bagus, supaya ini tidak mengganggu masa depan. Ini yang lama, yang bagus oke. Yang jelek yang mengganggu kamu sudah dimatikan oleh Tuhan. Sudah berlalu. Di kayu salib dia berkata, it is finished. Bapa, ampunilah kiranya mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita masih diingat-ingat sama setan. Iblis suka mengingat-ingat kegagalan kita yang lama. Supaya kita tidak bisa jadi the true being. Karena punya hutang lama kita. Ini hutangmu banyak loh. Dosamu banyak loh. Yang lama banyak loh. Kalau diterap ada tuduhan dari iblis dan anggotanya iblis. Siapa anggotanya iblis? Teman-teman kita tuh. Yang suka inget yang lama.
dia kan gitu. Wah, Paulus kan gitu. Wah, aku tahu dia Paulus dulu tuh tukang bunuhin orang di mana-mana, minta surat segala macam. Iblis dan antek-anteknya selalu mengingatin kita untuk kita maju. Tapi kita bersyukur punya Tuhan berkata, it is finished. Kenapa? Tuhan mau beresin itu semua. Karena yang lama ini dimatikan. Tidak hanya disembunyikan. No, mati. Pass away. Parer komai. Sudah habis. Supaya dan mati. Yang positif sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus. Ini yang menyebabkan buat kekristenan. Engkau punya Tuhan yang memproses hidup kita. Allah kita itu working God. Bukan nunggu disembah. Allahmu dan Allahku yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan nunggu disembah, nunggu waktu engkau berdoa. Tapi He is working for us. Karena dia pengen kita menjadi utusan-utusannya. Dia tahu peperangan yang kita hadapi berat di dunia ini. Menghadapi iblis dan segala antek-anteknya. Spiritual itu berat sekali. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan turunkan Roh Kudus karena dia mau bersama dengan kita. Supaya renew. Bukan restore. Kalau kita ada masalah di komputer, ada masalah dimatiin aja. Kalau nggak bisa dimatiin, di restore. Tapi Tuhan bilang, I will not restore. I will not reset you. Kalau restore, reset, itu kamu yang lama. Tapi saya mau pakai updated version. iOS level 16. Sebentar lagi 17, 18. Buat siapa kalau saya restore Anda iOS level 7. Nah ini yang bilang yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Itu sebabnya dengan pengertian ini. Dia melakukan pas yang lama dimatikan. Yang baru diberikan untuk future. Tuhan bereskan. Tuhan sangat cinta your being. Karena your doing itu mudah dikerjakan. Kalau kita dirubah your being. Waktu your being kata sadar Tuhan aku tahu. Aku punya Tuhan yang mencintai aku. Aku punya Tuhan yang sudah mati buat masa laluku. Aku punya Tuhan yang menjamin masa depan bagus. Waktu kita sudah punya new identity ini. New DNA ini. Begitu punya DNA ini. Plug your mindset berubah. Berubah seperti yang Yesus katakan. Matius 20. 26, 28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. We cannot accept this thing dengan budi kita. Karena apa? Kita nggak bisa. Lihat kalimat di sini. Siapa yang mau menjadi besar? Nggak ada orang di sini yang mau jadi kecil. Yang kedua, siapa yang mau jadi terkemuka? Saya juga mau. Tuhan juga pengen kita jadi besar dan terkemuka ya. Ini loh poinnya. Tuhan tuh pengen kita besar dan terkemuka. Ini adalah result. Jangan salah. Oh ikut Tuhan tuh yang sederhana. No. That's not your God. My God pengen kita jadi besar dan terkemuka. Tuhan pengen perusahaanmu besar dan terkemuka. Betul? Kalau saya sekarang jadi komisaris Independent United Tractors. Tahun lalu kita the best ever. 21 triliun. Maret ini. Karena sudah boleh dibuka publik. Kita boleh buka. Maret ini. The best ever. 21 triliun. Itu untungnya. The best ever. Dan sekarang kalau ditanya. Kita mau jadi mau yang berapa tahun ini? Apakah mau turun? Salah enggak? Saya jadi
Juga di Astra Auto Parts. The best ever tahun lalu. Karena mau apa? Kita pengurus desa. Yang membedakan adalah how to achieve that. Ini kekristenan berbeda dengan yang lain. Perusahaanmu pengen besar dan terkemuka. Tuhan, aku pengen perusahaanku besar dan terkemuka. Tuhan, aku pengen posisiku, jabatanku besar dan terkemuka. Boleh, saya pun doanya itu kok. Saya masuk Astra nggak mau. Nggak penting lah. Yang penting saya setia melayani Tuhan di ICI. Saya masuk staff, pensiun staff juga nggak apa-apa. Orang yang itu kumpulin ke sini nih. Saya perlu baptis ulang gitu. Dan saya celupin dalam 20 menit. Karena menurut Tuhan Pak Paulus, kita mesti rendah hati. Kita nggak usah lah, kan kita pelayan, kita hamba. Nggak usah yang tinggi-tinggi lah. Jadi kita bawa aja, tak celup. Nggak ada ajarannya seperti itu. Ayatnya juga nggak ada. Ayatnya tuh siapa yang mau jadi besar dan terkemuka. Boleh, cuman caranya dikatakan sini, hendaklah ia menjadi ini pelayan. Hendaklah ia menjadi hamba. Karena saya datang bukan untuk dilayani, tapi ini melayani. Dan kalau engkau melayani bagus, pasti bagus dari besar dan terkemuka. Jadi jangan salah ya, kekristenan tidak ngajarin kamu, rendah hati itu artinya, ya wes enak gini aja, terserah kehendak Tuhan. Gajimu berapa? Tergantung kesetiaan bapak-bapak. Saya tahu kok, Tuhan akan memberikan aku. Kalau bapak tutup pintu, Tuhan buka pintu. Nggak ada ayatnya. Engkau adalah ciptaan baru. Yang dirubah. Yang kadang-kadang ayat yang tidak mau didengar. Kalau engkau tidak berubah beingmu, jangan bilang kau murid Kristus. Karena your doing tidak membuktikan your being. Ingat Yudas Iskariot. Ingat Saul. Your their doing tidak membuktikan. Waktu dirubah ini besar dari pelayan. Engkau makin kau melayani. Perusahaanmu, business is about service. Begitu besar, dia akan jadi besar. Engkau jadi hamba, engkau akan jadi terkemuka. Ini yang sangat penting Tuhan mengatakan. Kalau engkau menjadi utusan Kristus. Dua hal ini harus kita jalankan. Yaitu pelayan untuk kita jadi besar. Hamba untuk jadi terkemuka. Yang berbeda dengan teologi dunia. Teologi dunia tidak ngajarin begitu. Untuk jadi besar, sikat kiri kanan. Untuk jadi besar, kompromi kiri kanan. Untuk jadi terkemuka, sikat yang nomor 2. That's not Christianity. Dan Tuhan bilang ini. Itu sebabnya Tuhan setelah clear, kamu tahu seperti ini. Ayat 18 2 Korintus. Dan semuanya ini dari Allah. Korintus 5:18. Luar biasa. Saya nggak bisa sombong terhadap apa yang saya capek. Saya nggak bisa sombong terhadap apa yang saya mau. Karena ternyata 18 ini semua dari Allah. Begitu kita dari Kristus, apa bisa jadi ciptaan baru? Engkau mau seperti apa? Aku mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau
the being. Saya nggak bisa selesaiin khotbah saya. Baru sepertiga, tapi saya mau tutup dengan ini. Engkau sebagai pelayan, bukan kau mau. Tidak perlu orang tanya apakah saya perlu menjadi pelayanmu, utusanmu Tuhan. No. Siapa yang ada dalam Tuhan ciptaan baru. Begitu engkau ciptaan baru, pelayanan is your new identity. Karena katakan, dan semuanya ini dari Allah. Kalau semua dari Allah, waktu kita berjalan di luar sana, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, penginjilan terjadi, kita jadi yang lain. Kuncinya, jangan terpesona dengan doingnya orang lain, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk kami yang suka di depan. Tapi lihat, being mereka, dari buahnya engkau bisa melihat apakah pohonnya baik. Hari ini, engkau adalah utusan. Tuhan ingin kita semua jadi ciptaan baru. Itu sebabnya Dia mati di atas kayu salib. Dia mempersiapkan semua. Dan Dia tidak meninggalkan kita piatu. Walaupun hari Kamis datang, engkau dan saya merayakan kenaikan Tuhan. Tapi Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus turun? Dia protect your being. Kita boleh gagal seperti Petrus. Kita boleh gagal seperti Simpson. Kita bisa gagal seperti Daud. Tapi being kita tidak bisa gagal. Karena Tuhan protect your being. Lupakan hari ini. Kalau mau dituduh yang lama-lama, lupakan itu. Karena Tuhan bilang, sudah selesai. Dan kalau bisa kau mengalami seperti ini, engkau akan luar biasa. Seperti Yesus, seperti my Jesus. Itu sajaku minta, bukan yang besar, bukan yang terkemuka. Dalam jalanku setiap hari sampai Tuhan memanggilku pulang. Seperti Yesus yang ku pinta. Mari bangkit berdiri. Kita tidak mungkin seperti Yesus kalau engkau tidak menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena hanya tubuh dan darah Tuhan yang merubah your inner, your being, your mindset, your mood set. Hari ini, kalau engkau masih struggle di dalam kehidupan being Anda, engkau struggle dengan your being, today is the day of new creation of the Lord. Waktu engkau terima tubuh dan darah Tuhan, berkata, Lord, aku mau seperti engkau, change my life.